Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda pada hari Minggu Prapaskah yang kedua, 13 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan 3 bacaan suci. Bacaan pertama dari kitab Kejadian, bab 15, ayat 5 sampai 12, dilanjutkan ayat 17 sampai 18. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 17 sampai bab 4 ayat 1. Sedangkan bacaan Injil dari Injil suci menurut Lukas, bab 9 ayat 28b sampai 36. Saudara dan saudariku terkasih, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema tetap terjaga secara rohani agar tidak melewatkan kemuliaan Tuhan. Saudara dan saudariku, marilah sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dapat membutakan kita atau menghalangi kita untuk mengenali kemuliaan Allah Tuhan kita dalam hidup kita setiap hari? Yang pastinya adalah dosa dan kurangnya iman, ketidakpercayaan. Itulah yang menghalangi dan membutakan kita. Karena apa? Karena iman itu memungkinkan kita untuk melihat apa yang tersembunyi, apa yang tidak terlihat dengan mata telanjang kita ini. Melalui mata iman, dalam bacaan pertama kita dengar Abraham mengenali Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia melihat dari jauh tidak hanya apa yang Allah maksudkan baginya, tapi juga bagi keturunannya. Sebuah perjanjian, persahabatan
sebuah perjanjian perdamaian abadi dengan Allah yang hidup. Abraham adalah bapa orang beriman karena ia menaruh harapannya pada janji-janji Allah. Iman membuat kita merasakan terlebih dahulu cahaya kemuliaan Allah ketika kita nantinya akan melihat Dia muka dengan muka. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apakah kita siap untuk melihat kemuliaan Tuhan? Tuhan sangat ingin berbagi kemuliaannya dengan kita. Kita dapat melihat hal ini ketika para murid melihat Yesus berubah rupa di atas gunung. Wajahnya berubah rupa dan pakaiannya menjadi putih menyilaukan. Ketika Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, kulit wajahnya bersinar karena dia telah berbicara dengan Tuhan. Keluaran bab 34 ayat 29. Rasul Paulus juga berkata bahwa orang Israel tidak dapat melihat wajah Musa karena kekilauannya. Dalam 2 Korintus bab 3 ayat 7. Dalam kisah Injil, Yesus muncul dalam kemuliaan bersama Musa, pemberi hukum besar Israel, dan juga dengan Elia, nabi besar, di hadapan 3 rasul yang dikasihinya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara dan saudariku, apa pentingnya peristiwa transfigurasi ini? Yesus pergi ke gunung untuk mengetahui sepenuhnya apa yang menunggunya di Yerusalem. Pengkhianatan, penolakan, penyalibannya. Kemungkinan besar Yesus membahas keputusan penting ini untuk pergi ke salib dengan Musa dan Elia. Allah Bapa juga dalam peristiwa transfigurasi ini menyatakan persetujuannya dengan apa yang akan Yesus jalani di Yerusalem. Dengan perkataannya, inilah anak yang kukasihi, yang terkasih, dengarkan dia. Bapa memuliakan anaknya karena anaknya taat, karena Yesus taat. Awan yang menaungi Yesus dan para rasulnya memenuhi impian orang Yahudi ketika Mesias datang, yaitu awan hadirat Allah akan memenuhi bait suci lagi. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus tidak hanya ingin melihat kita melihat kemuliaannya, Dia ingin berbagi kemuliaan itu dengan kita. Dan Yesus menunjukkan kepada kita jalan menuju kemuliaan Bapa. Apa itu? Ikuti Dia, patuhi kata-katanya, ambil jalan yang telah Dia pilih untuk kita, dan kita akan menerima berkat dari kerajaan Bapa. Nama kita akan tertulis di surga. Yesus berhasil dalam misinya karena Dia pergi ke Kalvari, sehingga Firdaus akan dibukakan kembali kepada kita sekali lagi. Yesus memeluk salib untuk mendapat mahkota kemuliaan yang menanti kita masing-masing jika kita mau mengikutinya dengan memeluk salib juga, salib kita setiap hari. Origen, seorang ahli kitab suci pada gereja awal, dia menunjukkan kepada kita bagaimana peristiwa transfigurasi dapat mengubah hidup kita. Dia katakan demikian, ketika dia berubah rupa, wajahnya juga bersinar seperti matahari, sehingga dia dapat dimanifestasikan kepada anak-anak terang yang telah menanggalkan pekerjaan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang, dan bukan lagi anak-anak kegelapan atau malam, tetapi telah menjadi anak-anak siang dan berjalan dengan jujur seperti pada siang hari. Menjadi nyata, Dia akan bersinar kepada mereka, tidak hanya seperti matahari, tetapi seperti yang ditunjukkan sebagai matahari kebenaran. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil Lukas memberitahu kita bahwa ketika Yesus berubah rupa, murid-muridnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes tertidur mereka. Setelah bangun, mereka menemukan Yesus dalam kemuliaan bersama Musa dan Elia. Pertanyaan buat kita, seberapa jauh kita kehilangan momen kemuliaan dan tindakan Tuhan karena kita tertidur secara rohani? Ada banyak hal yang dapat membuat kita tertidur secara rohani. Kelesuan mental dan kehidupan yang tidak teruji,
dapat membuat kita tidak memikirkan banyak hal dan selalu menghadapi hidup dengan keraguan dan pertanyaan. Kehidupan yang tenang juga dapat menghalangi kita untuk mempertimbangkan tuntutan Kristus yang sangat menantang. Prasangka dapat membuat kita buta terhadap sesuatu yang baru yang mungkin Tuhan sediakan buat kita. Bahkan kesedihan bisa menjadi penghalang sampai kita bisa melewatinya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dan saudariku, apakah kita terjaga secara rohani? Petrus, Yakobus, dan Yohanes adalah saksi istimewa akan kemuliaan Kristus. Kita juga dipanggil untuk menjadi saksi kemuliaannya. Kita semua dengan wajah yang tidak tertutup melihat kemuliaan Tuhan sedang diubah menjadi serupa dengannya dari satu derajat kemuliaan ke derajat yang lain. Karena ini berasal dari Tuhan yang adalah Roh. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya bagi kita, murid-muridnya yang terkasih. Apakah kita siap untuk itu? Apakah kita mencarinya dengan iman? Saudara dan saudariku, semoga masa retret agung ini kita dimampukan untuk terus melatih diri agar selalu terjaga secara rohani dan tidak melewatkan kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar selalu waspada dan berjaga, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami dan mengerti akan firman-Mu yang memberi hidup, yang memelihara kami setiap hari. Biarkan kami boleh dan diperkenankan melihat kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga, kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, segala usaha rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini, hari Minggu Prapaskah kedua, dengan senyum.